Nutrisi ibu hamil penting untuk perkembangan janin di dalam kandungan karena berperan besar dalam perkembangan organ-organ bayi. Nah, kalau dalam perspektif Islam, bagaimana nutrisi yang baik itu? Islam sebagai agama yang paripurna telah memberikan pedoman bagi ibu, umat manusia dalam berbagai sendi kehidupannya. Termasuk dalam masalah makanan, Islam memberikan syarat bahwa makanan dalam Islam harus memenuhi dua syarat, yaitu halal dan thayyib. Pintu pertama untuk mengaplikasikan mengonsumsi makanan halal dan baik adalah melalui seorang ibu yang sedang mengandung anaknya. Ibu yang bijak dalam mengonsumsi makanan dapat melahirkan anak yang sehat lahir dan batin. Menurut Muhammad Quraisy Shihab, halal terdiri dari wajib, sunnah, mubah, dan makruh. Tidak semua makanan yang halal sesuai dengan kondisi masing-masing individu. Ada yang baik untuk individu yang satu dan kurang baik terhadap individu yang lain. Oleh karena itu, Allah tidak hanya memerintah makan makanan yang halal, tetapi juga baik akibatnya untuk jasmani dan rohani. Thayyib berarti baik, lezat, menenangkan, dan sehat. Makna tersebut dalam konteks ini adalah makanan yang tidak kotor dari segi zatnya atau rusak atau tercampur najis. Makanan yang sehat adalah makanan yang mempunyai zat gizi yang cukup dan seimbang. Gizi yang diperlukan dalam ukuran yang proporsional, yaitu sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu, tidak lebih dan tidak kurang. Pada dasarnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalalkan semua yang baik-baik dan mengharamkan segala yang buruk. Segala makanan yang baik-baik tidak terbatas jumlahnya, selama makanan tersebut berdampak baik bagi jasmani dan rohani. Sementara makanan yang buruk atau yang diharapkan jumlahnya hanyalah terbatas pada nas Al-Quran dan hadis. Makanan halal berarti makanan yang selain dinyatakan haram oleh nas. Segala bentuk yang telah diharamkan dalam Islam, yaitu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang disembelih tidak menyebut nama Allah. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga menyebutkan adanya makanan haram yang lainnya, yaitu binatang yang bertaring dan memiliki cakar yang tajam, serta makanan yang najis atau tercampur najis seperti hammer dan segala bentuk yang memabukkan. Nah, adapun kebutuhan nutrisi ibu hamil yaitu protein, karbohidrat, lemak, serat, zat besi, asam folat, kalsium, vitamin C, vitamin D, polinyodium, zinc, asam lemak, omega 3 dan 6. Nah, nutrisi tersebut bisa didapatkan dari zat makanan seperti daging, susu, kacang-kacangan, beras merah, gandum, yogurt, telur, buah-buahan yang banyak mengandung serat, sayur-sayuran, ikan, dan sebagainya. Di dalam Al-Quran juga sudah diatur beberapa makanan dan minuman sehat dalam buku makanan dan minuman dalam Al-Quran yang ditulis oleh Mifta Nabi Kasarim. Ada 13 makanan dan minuman yang baik dikonsumsi termasuk ibu hamil. Yang pertama ada anggur karena mengandung asam folat. Bawang merah menurut penelitian memiliki banyak manfaat untuk ibu hamil karena mengandung nutrisi seperti mineral, antioksidan, vitamin C, vitamin B6, sumber zat besi, kalsium, asam folat, dan fosfor. Manfaatnya bisa mencegah cacat bawaan. Bawang putih mengonsumsinya harus dalam jumlah yang kecil dan tidak berlebihan, dapat menurunkan preeklamsia. Buah tin bermanfaat sebagai asupan kalsium untuk ibu hamil. Daging termasuk daging sapi karena merupakan zat besi mencegah anemia. Buah delima mampu meningkatkan imun tubuh untuk ibu hamil. Ikan laut haruslah memilih dan memilah karena kebanyakan ikan laut mengandung merkuri. Misalnya ikan laut yang aman untuk ibu hamil seperti ikan tongkol, ikan salmon, karena membantu produksi sel darah merah dan sebagainya. Jahe membawa banyak manfaat untuk ibu hamil jika dikonsumsi tidak berlebihan, misalnya mengurangi warni skin, mengurangi sakit kepala, mengurangi pembengkakan dan lain sebagainya. Berada timun kandungannya memiliki serat yang tinggi, dapat mengurangi sebelit kandungan vitamin C, membantu menyerap zat besi agar tidak anemia. Vitamin K penting untuk pembekuan darah, khususnya saat proses melahirkan. Kemudian ada pisang, mengandung nutrisi mineral, sumber folat, mencegah terjadinya cacat lahir yang baik diperlukan untuk otak dan sumsum tulang belakang bayi. Mengonsumsi pisang saat dapat mengurangi warni skin, meningkatkan energi dan mencegah edema. Susu, dalam susu untuk ibu hamil sudah dilengkapi nutrisi untuk ibu hamil seperti omega 3, DHA, dan lain sebagainya untuk perkembangan otak dan janin. Berada zaitun, minyak zaitun mengandung vitamin E, tinggi manfaatnya untuk mendorong agar sel-sel yang ada dalam otak janin berkembang sempurna dan tidak terhambat. Berada madu mengandung glukosa, fruktose air, protein, vitamin B2, B3, B6, dan B9. Kemudian
Kalsium memanfaatkan madu untuk ibu hamil yaitu mencegah batuk pilek, meningkatkan sakit tenggorokan, serta mengatasi insomnia. Konsumsi madu yang telah dipasteurisasi. Kemudian ada kurma, tentu saja mengandung glukosa, berisi serat dan protein yang penting untuk ibu hamil. Mengonsumsi 3-7 membantu daya tahan ibu hamil. Kemudian ada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan bahwa air susu kepada bayi Lalu Al-Quran mengisyaratkan tentang memberikan ayat itu harus dalam kondisi hamil hingga harus menyiapkan makanan halal dan protein lainnya. Di samping nutrisi halal dan toyib, adapun bagaimana efek merokok pada ibu hamil dan hukumnya dalam perspektif Islam. Merokok aktif dan pasif diprediksi mengalami komplikasi kehamilan dan persalinan serta cenderung tidak menyusui. Merokok aktif memprediksi komplikasi saat melahirkan pada bayi dan tidak menyusui menjadi perokok pasif, menurunkan niat untuk menyusui dan praktik menyusui pada 2 bulan pasca melahirkan. Merokok selama kehamilan dan masa nifas mempunyai dampak kesehatan yang serius bagi ibu dan bayi. Menurut tinjauan dari penelitian menunjukkan peningkatan risiko yang signifikan terkait dengan merokok dan 7 kondisi kesehatan. Risiko tertinggi merokok selama kehamilan pada ibu dilaporkan untuk keguguran spontan, kehamilan ektopik, preeklamsia, dan hipermesis gravidarum. Adapun dampak merokok selama kehamilan pada bayi, studi menemukan dampak tertinggi diamati pada sindrom kematian bayi mendadak, asma, BBLR, bayi lahir mati, dan obesitas. Adapun efek buruk rokok bagi janin menurut Kementerian Kesehatan, yang pertama ada kematian janin, lahir mati, lahir prematur, komplikasi pada pernapasan, penyakit jantung bawaan, efek pada susunan saraf pusat, dan BBLR. Lalu bagaimana hukum rokok menurut pandangan ulama dalam Islam? Tidak ada ayat dalam Quran cerita tentang tembakau. Tidak ada hadis Nabi bercerita tentang rokok. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Thalhah, Zubair, tak ada cerita mereka merokok. Maka karena tidak ada dalam Quran, tidak ada hadis, maka ulama berijtihad. Lain ulama, lain hasil ijtihadnya. Hasil ijtihad Syekh Ali Jum'ah Mufti Mesir menetapkan rokok haram. Hasil ijtihad Mufti Mesir Syekh Nasr Farid Wasil waktu saya kuliah ditempel di dinding-dinding masjid. Mamnu tadkhir, dilarang merokok. At-tadkhir haramun syar'an, merokok haram. Majelis Tarjih Muhammadiyah menetapkan rokok haram. Menurut Majelis Ulama Indonesia, rokok haram bagi ibu hamil, ibu menyusui, anak-anak, orang tua, orang sakit. Tapi bagi orang yang sehat tidak sampai haram, hanya makruh. Saya hanya jelaskan semuanya, pilihlah. Kalau ulama memilih dalil, maka kita memilih hasil ijtihad. Ustaz sendiri merokok, saya tidak.